Baru mulai bisnis clothing tapi bingung gimana cara masarin produknya biar cepat dikenal orang. Nah, ini adalah salah satu mungkin isu ya, atau mungkin case-case yang sering dialami sama orang-orang. Nggak cuma brand baru aja, tapi brand-brand lama juga pasti akan pernah di fase ini. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang aku bahas tentang branding. Yang belum nonton silakan nonton di sini ya, di sini. Aku masukin untuk videonya. Jadi kalian bisa tonton dulu yang pertama tuh ya, yang brandingnya dulu nih. So, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman, jadi kayak udah aku bilang di intro tadi, bahwa di video kali ini aku akan coba bahas tentang strategi marketing yang efektif dan murah buat kalian yang mungkin baru mau mulai terjun di bisnis clothing. Oke, storytelling kenapa penting di era sekarang? Jadi di dunia fashion, desain itu bisa ditiru teman-teman, bisa di-copy, bisa dicontoh. Tapi cerita brand itu nggak bisa ditiru. Ditiru langsung ketahuan, oh brand ini mirip sama brand ini. Oh brand ini mirip sama brand itu. Nah, story atau cerita inilah yang bikin orang ngerasa terkonek atau terhubung dan akhirnya mereka memutuskan untuk beli. Bukan cuma karena produknya, tapi karena maknanya dari suatu brand. Jadi udah ada tahapnya bahwa suatu brand, produknya atau brandnya itu bisa mempengaruhi impulsifnya dari seorang buyer, teman-teman. Aku tahu banyak orang yang mikir yang penting desainnya keren, pasti bakalan laku. Tapi kenyataannya sekarang tuh orang lebih milih brand yang punya storytelling cuy, punya cerita gitu. Nah, storynya ini bikin brand kalian itu beda cuy, bikin orang ngerasa relate kadang. Dan di situ kamu mulai bisa bangun namanya brand value. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan why brand kalian. Tanya ke diri kalian sendiri sebagai owner, kenapa kamu bikin brand ini? Apa keresahanmu yang pengen kamu tuangin di brandmu ini? Apa pesan yang pengen kamu sampaikan lewat brandmu ini? Kemudian yang kedua, kenali target pasar kalian. Aku udah sering bilang jangan semua segmen pasar atau target pasar itu kamu sasar cuy. Fokus aja siapa yang paling relate sama story dari brand kalian teman-teman. Kemudian yang ketiga, buat story singkat yang emosional dan itu kamu harus konsistenkan, kamu tembak terus di beberapa tahun ke depannya. Nah, story-nya ini kamu bisa masukkan mungkin di bio Instagram brand kalian, deskripsi produk kalian, caption konten kalian, atau kalian bisa bikin video storytelling tentang brand kalian. Instagram dan TikTok itu sebenarnya sekarang bisa jadi main weapon buat brand baru teman-teman. Tapi bukan asal posting aja cuy. Tipsnya ya buat kalian nih yang mungkin pengen konsisten seperti apa, kalian bisa coba upload konten rutin ya 3-4 kali dalam seminggu aja dulu. Jangan 3-4 kali sehari ya, karena itu bakalan, aku tahu pasti bakalan susah apalagi buat brand baru. Kemudian yang kedua, pakai konten BTS gitu ya, behind the scene, cerita tentang brand kalian, atau mungkin kalian bisa videokan proses produksi produk kalian, kayak gitu juga bisa. Kemudian yang ketiga, masukin value dan edukasi biar orang-orang itu bisa engage gitu, orang-orang bisa connect sama brand kalian. Kemudian yang keempat, jangan lupakan user generate content. Teman kalian bisa kalian pakai gitu ya untuk bantuin promosi misalnya seperti itu, atau kalian bisa repost di story setelah dia pakai gitu kan. Atau kalau misalnya kalian sudah ada orang yang beli produk kalian, kalian bisa mintakan testimoni, kemudian kalian bisa upload di story dari brand kalian dan lain-lain, banyak banget caranya. Oke, jadi kalian bisa juga kalau misalnya kalian ada budget gitu ya buat promosi, kalian bisa pakai influencer besar atau yang mikro. Tapi kalau misalnya kita ngomongin influencer yang udah gede gitu ya,
itu pasti biayanya bakalan lebih mahal. Tapi untuk micro influencer atau influencer yang kecil-kecil itu underrated banget teman-teman. Nah, aku punya tips ya buat kalian, cari influencer yang lokal aja atau temen yang punya audiens kecil tapi aktif untuk komen-komen di postingannya. Kirimin produknya, ajak mereka collab kalau bisa, atau kalian bisa kasih sistem affiliate atau bagi hasil kayak gitu ya. Tapi yang perlu kalian catat adalah audiens mereka itu cocok sama brand kalian. Udah sering aku bilang jangan kalian bisa dibilang cross influencer. Misalnya nih, kalian bisnis clothing, kemudian kamu nembak influencer masak gitu. Ya mungkin bisa-bisa aja, cuma niche-nya awal dari influencer tersebut ya udah masak gitu loh, atau makanan-makanan. Jadi menurutku untuk konversi belinya itu pasti bakalan lebih rendah daripada kalian memang nembak influencer yang membahas tentang fashion atau clothingan atau segala macam yang masih satu lini. Kalian masih belum punya website, sebenarnya nggak masalah buat brand baru teman-teman. Pakai dulu aja e-commerce yang sudah ada teman-teman, kayak Shopee, Tokped, Lazada, Blibli dan lain-lain, banyak banget. Nah, tipsnya yang pertama, optimalkan judul produk dan foto produk kalian. Itu kalian bagusin dulu foto produk, jangan asal-asalan. Tulis deskripsi yang menarik. Jadi bukan cuma spesifikasi aja, tapi kalian juga mungkin bikin kata-kata ya. Bikin kata-kata yang bisa menarik emosional dari seseorang yang melihat kolom deskripsi kalian gitu. Kemudian kalian bisa kasih bonus-bonus kecil-kecil kayak stiker, thank you card, dan lain-lain untuk menarik hasrat beli dari orang yang ngelihat katalog kalian cuy. Jangan berharap viral itu semalam teman-teman, tapi kalau misalnya kalian bisa konsisten, sabar, dan mau dengerin feedback, brand kalian itu pasti insya Allah bakalan naik cuy. Ingat ya, marketing itu bukan soal budget besar doang, tapi soal konsistensi, cerita, dan koneksi terhadap audiens atau calon pembeli kalian. So, sekian dulu teman-teman untuk video tentang marketing yang menurutku ini masih basic banget, tapi ini bisa berimpact banget buat teman-teman yang baru memulai. Nextnya, kalau misalnya dari kalian banyak yang minat untuk kita lanjutkan lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi, kalian bisa komen di bawah, Mas coba bahas lagi yang lebih mendalam gitu ya tentang poin-poin tadi. Bisa banget, kalian bisa request di bawah ya. Dan kalau misalnya video ini ngebantu kalian, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang lagi membangun brand, mereka lagi bingung, kalian bisa share video ini ke mereka. Dan subscribe juga untuk konten-konten bisnis lainnya di channel Paper Cloud. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. See you on next video. Bye-bye.